Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana sosok Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama yang awalnya sangat berapi-api, garang, berani, seperti macan, teriak-teriak, "Saya akan penjarakan kalian semua. Saya akan bongkar semuanya." Waduh, apakah ini hanya gertak sambal atau hanyalah aksi cari panggung? Karena ya setelah diperiksa kejaksaan, dia tuh melempem teman-teman, kayak ayam sayur. Dan cara ngomongnya tuh langsung soft spoken, langsung lembut. Saya kaget, kejaksaan ternyata punya data lebih banyak. Data saya cuma selutut, kejaksaan sampai kepala. Ternyata benar teman-teman ya, Ahok ini hanya gertak sambal, hanya omon-omon. Bener kata netizen, hanya cari panggung. Aduh, kasihan banget Ahok ya. Ternyata ya 11-12 sama sekjennya lah, hanya gertak-gertak sambal cari perhatian teman-teman. Dan sekarang netizen langsung menyerang dan merujak Ahok. Dan ditagih, mana nih katanya yang garang kemarin. Aduh, oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gimana Pak Ahok setelah diperiksa Kejagung selama lebih dari 8 jam? Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Banyak ya kan? Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Oh gitu ya Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok tahunya sampai mana? Kok sampai harus nunggu ganti rezim untuk memenjarakan mereka-mereka itu Pak Ahok? Sampai di mana Pak Ahok? Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Oh nggak Nah, tahu jadi saya rupanya ya kan? minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Oh jadi Pak Ahok nggak tahu ya di bawah terjadi apa ya? Itu agenda rapat sama catatan itu namanya notulen Pak ya. Sekretaris saya juga punya, setiap rapat kita juga ada notulennya. Nggak perlu ganti rezim Pak Ahok. Saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Ya, tentu saya Melempem sampai Ahoknya ya kan? Bapak Kejaksaan penyidik. Langsung soft spoken Intinya dia. saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Sampai belibet gitu ngomongnya Pak Ahok ya. Ya udah Pak Ahok udah bikin penonton kecewa ya. Kalau cuma notulen rapat aja Pak Ahok nggak perlu ganti rezim. Ya udah sekarang Pak Ahok saya nobatkan menjadi Bapak Notulen Indonesia. Bapak Gimana? Notulen ya kan? Bapak Bung Ahok alias BTP sudah selesai diperiksa kejaksaan sebagai saksi kasus korupsi di Pertamina, tempat di mana beliau menjadi komisaris utama, menjadi pengawas operasional badan usaha milik negara ini. Setelah diperiksa, Bung Ahok menyatakan bahwa ternyata kejaksaan punya data yang lebih lengkap dan lebih banyak dari dia. Ini sebuah sikap apresiasi yang jarang dilakukan oleh Bung Ahok. Ini sebuah penyusutan. Karena sebelumnya Bung Ahok berapi-api bahwa dia tahu semua rahasia di dalam tubuh Pertamina. Dia tahu siapa saja yang bersalah sampai ke dalang-dalangnya. Dan beliau bilang akan mengungkapkan semuanya. Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya beliau jadi dirut, bukan komut. Kalau jadi dirut, Bung Ahok ini akan memecat-mecati orang yang punya masalah. Padahal udah dan ditawarin dirut ya berperkara. kan? Tapi pernyataan beliau ini terganjal jejak di kita. Karena pada kesempatan lain sebelumnya, Bung Ahok sendiri mengatakan pernah ditawari untuk jadi dirut sama Pak Jokowi. Tapi beliau memilih menjadi komut karena ingin terapi main golf dan lain-lain. Terapi main golf. Memang semenjak keluar dari penjara dan menikah lagi, manuver-manuver Bung Ahok ini menjadi lebih mudah dibaca. Ya, saya dulu adalah orang yang mengagumi Bung Ahok. Karena beliau memang selalu tampil heroik, berani melawan apa saja, berani menghadapi apa saja. Tapi sekarang ini sangat mudah membacanya.
bahwa semua manuver, semua seruan dan semua semangat yang dimiliki oleh Bung Ahok tidak kurang dan tidak lebih adalah untuk menjadikan dirinya sebagai hero di mata kita semua. Pahlawan Di babak kesiangan. pertama, beliau berapi-api menyatakan tahu rahasia. Di babak kedua, beliau mengapresiasi bahwa kejaksaan punya data lebih banyak. Di babak ketiga, apakah Bung Ahok akan mengulang success story masuk penjara sebagai pahlawan, atau kemudian Kayak menampilkan Hasto, ya. diri sebagai orang yang dikorbankan dan rela untuk bangsa dan negara? Bung Ahok ini ternyata sama dengan yang lainnya. Dulu saya pikir beliau ini berbeda, ternyata sama. Ternyata beliau ini sama seperti yang lain, mau melakukan apa saja untuk menguasai dunia. Kita lihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan disampaikan Bung Ahok kepada kita semua. Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Bagaimana tokoh kita ini, Bung Ahok atau BTP yang punya akun, panggil aku BTP, mungkin akan lebih cocok disebut panggil aku Bot Tepak. Bot tepak. Semoga bermanfaat. Rahayu. Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Waduh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Wow. A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini. Saya juga ada kaget-kaget fraud juga. apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Kasus korupsi Pertamina, Ahok baru aja diperiksa oleh Kejaksaan Agung, teman-teman. Dan katanya Ahok sendiri syok sama data yang dimiliki penyidik. Kejagung nemuin dugaan kong-kali-kong dalam pengadaan BBM, termasuk markup harga 13-15%, dan BBM kualitas rendah yang dijual lebih mahal. Dengan adanya 9 tersangka, termasuk pejabat Pertamina dan pihak swasta itu sendiri. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tau penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Sampai di mana katanya Ahok sendiri nggak mau banyak komentar soal detail kasus ini, tapi dia katanya udah kasih data rapat penting buat penyelidikan. Gimana menurut kalian teman-teman? Skandal ini bakal kebongkar semua atau ada skandal baru di dalamnya? Serap pendapat kalian drop komennya. Saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba Jaksa lakukan ini, itu. luar Dan biasa. ingat, akan aku tindak siapapun Anda. Belakangmu siapa? Aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan setelah penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak, dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang Pitsus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Kemudian kami ke hulu. Ini pangan ini harus dari mulai regulasi, kemudian dari hulu ke hilir. Di hulu sarana produksi kami lihat satu-satu. Apa yang masalah pupuk? Pupuk dulu nih. Baru pupuk saja ribetnya seperti apa. Nah ini pupuk. Satu. Mulai regulasi itu ada 145 regulasi yang melilit
ini distribusi pupuk. Distribusi pupuk ya. Ada 12 menteri yang harus tahu. Bukan satu, 12 menteri yang harus ikut. Pertanian, perdagangan, perindustrian, SDM, semua ikut. Kemudian Wow. di gubernur, 38 gubernur harus tanda tangan. Kemudian turun, kurang lebih 500 bupati, wali kota, tanda tangan juga. Baru sampai ke petani. Presiden keluarkan Apa panjang dan lebarnya? istilah kita mengular. Oh ya, mengular persennya ya. Mengular. Nah, langsung Bapak Presiden dengan tegas layani masyarakat langsung, buat simple, Perpres langsung terbit. Sekarang dari 145 ribu macam-macam, supply chain-nya panjang tidak karuan. Sekarang 3 dari saya, Ya. kami tanda tangan langsung masuk pabrik langsung ke Dopokan. Nah, Wah, ini luar biasa 3 langkah, jadi yang lain tidak. Dari sekian langkah mengular lalu kemudian dipotong cuma Potong tiga. menjadi 3, dan hasilnya itu produksi kita naik 52% Pasti ini dibanding tahun lalu. Pasti ini berita baik untuk para petani. Semua petani yang dulu waktu pertama kami dilantik, seluruh yang kami kunjungi dari Sabang sampai Merauke, semua berteriak dan teriakannya adalah pupuk. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi kami. Petani itu rajin. Kalau dikasih pupuk dengan benar, itu bisa cepat dan berhasil dan hasilnya pasti bagus. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik ya, bagaimana Ahok yang awalnya garang, berapi-api kayak macan, sangat gagah berani, ingin membongkar semuanya, ingin membuka semuanya, tapi ternyata ya data yang dimiliki Ahok tidak seberapa gitu dibandingkan dengan kejaksaan. Jadi ya bener juga kata Bung Andre Rosiade kemarin waktu di DPR, dia hanya omon-omon, hanya marah-marah sana sini, tapi ya nggak ada action gitu. Kenapa nggak dari awal dia ngasih datanya, ngasih buktinya ke kejaksaan biar diproses lebih cepat? Nah, ini kan sesuatu hal yang bisa dibilang janggal atau gimana ya? Karena ya ketika kejaksaan mulai action, mulai menangkap-nangkapi orang, baru dia teriak-teriak, teman-teman. Ya, ada benernya juga netizen kalau ngomong kalau Ahok itu gertak sambal doang, ingin jadi pahlawan kesiangan. Nah, inilah yang kita lihat sekarang, teman-teman. Apakah Ahok ini adalah macan beneran atau hanya macan sirkus gitu? Karena gerak-geriknya mirip dengan Hasto, teman-teman. Hanya gertak-gertak, saya punya data, saya punya ini, tapi ya kita nggak pernah melihat datanya gitu. Kalau Ahok kan sudah terbukti, berarti datanya sedikit. Dia tidak punya data yang banyak, hanya notulen-notulen, rekaman-rekaman rapat, ya itu aja yang dimiliki Ahok. Dan saya tertarik dengan action dari Menteri Pertanian tadi yang langsung meng-cut regulasi melalui dengan Perpres yang sangat menguntungkan masyarakat, regulasi yang tidak berbelit-belit, regulasi yang tidak mengular, yang memang langsung menyentuh masyarakat. Ya, masa harus menunggu tanda tangan 500-an bupati, menunggu 33 ataupun 30 lebih gubernur baru bantuannya bisa turun. Ini kan menyusahkan rakyat. Petani ini kan butuh pupuk segera untuk menanam, teman-teman. Kalau regulasinya seberbelit-belit itu ya udah sulit. Petani menjerit-jerit akhirnya. Harus beli sendiri pupuknya. Nah, ini yang harus diikuti oleh menteri-menteri lain kali ya. Dan ya semoga kedepannya aturan-aturan regulasi-regulasi itu tidak menyulitkan masyarakat lah. Inilah yang mungkin juga sangat direspon oleh Pak Jokowi kemarin ketika beliau menjabat. Banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih, yang yang tidak sinkron satu sama lain. Ya ibaratnya tiap menteri itu punya regulasi masing-masing dan tidak terkoordinasi, teman-teman. Nah, inilah yang kadang menyulitkan masyarakat, yang membingungkan masyarakat tentunya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kedepannya korupsi-korupsi di Indonesia ini segera teratasi dan bisa ditangkap cukung-cukungnya, teman-teman. Bisa ditangkap mafia-mafianya agar Indonesia ini bersih dan bisa berdaulat. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.